Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Shaimin shaimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Puji syukur kita semuanya telah berada di ujung bulan puasa ini. Kita sudah berpuasa selama kurang lebih 1 bulan atau 30 hari. Maka banyak hikmah yang perlu kita ambil di dalam bulan puasa ini. Banyak hikmah. Lalu apa itu hikmah sesungguhnya? Hikmah itu adalah kebaikan yang selalu berlipat-lipat. Jadi orang yang diberi hikmah oleh Allah, maka orang itu selalu berbuat baik. Orang yang berbuat baik itu pasti menyenangkan. Menyenangkan orang lain, maka harus juga hatinya senang. Menyenangkan orang lain, maka harus membangun bagaimana lingkungan itu menjadi senang. Orang yang punya hikmah berarti orang itu selalu membangun kebaikan. Karena seperti yang kita ketahui di dalam Qanun Asasi Nahdlatul Ulama, Kiai Hasyim Asy'ari diawali dengan membangun hikmah. Jadi orang yang diberi hikmah adalah orang yang mendapatkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Wa yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Orang yang diberi hikmah adalah orang yang mendapatkan kebaikan dan selalu berbuat baik. Nah, kebaikan yang kita bangun melalui puasa ini, hikmahnya diantaranya adalah kita menyadari bahwa sesuatu yang ada di lingkungan kita itu membutuhkan uluran tangan kita, yaitu kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu juga hikmahnya adalah membangun solidaritas, membangun rasa empati kepada orang lain. Jadi bukan hanya sekedar kita berzakat lalu kemudian kita sudah selesai, tetapi kita harus mengambil hikmah zakat fitrah itu. Namanya aja fitrah, yaitu suci. Apa yang disucikan? Hatinya, tazkiyatun nafsi, hati kita yang disucikan. Nah, kalau hati kita sudah disucikan, hati kita sudah disucikan dengan zakat selama kita berpuasa, kemudian membayar zakat fitrah, maka doa kita adalah minal aidin wal faizin. Kembali kepada fitrah, kembali kepada fitrah sebagai manusia yang bersih, kembali kepada fitrah sebagai manusia yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hikmah yang kita bangun di dalam bulan puasa ini, banyak-banyaklah kita memetik hikmah itu agar perjalanan kita setelah bulan puasa ini menjadi orang-orang yang selalu berbuat baik, yaitu faqad utiya khairan katsiran. Salah satu yang perlu kita sadari adalah kita jangan sampai menganggap remeh orang lain, karena jangan-jangan orang yang dianggap remeh orang lain justru mereka lah orang yang baik di hadapan Allah. Jangan menganggap kecil orang lain. Jangan-jangan orang lain yang kita anggap kecil besar di hadapan Allah. Jangan mudah kita memvonis orang lain masuk neraka. Jangan-jangan kita yang masuk neraka. Maka kebaikan itu harus dimulai dari ucapan. Karena qaulukum doa'ukum. Perkataanmu adalah doamu. Maka berkatalah yang baik-baik, karena perkataan itu menjadi doa. Kalau kita berkata yang baik-baik, maka kebaikan itu kembali kepada siapa? Kembali kepada diri kita sendiri. Jadi kalau kita sudah membangun kebaikan, maka insya Allah puasa kita kembali kepada puasa membangun fitri, membangun jiwa yang suci sebagaimana bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Jadi kita jangan sekali-kali menganggap remeh orang lain. Karena kalau kita menganggap orang lain kecil, jangan-jangan Allah mengangkat derajatnya orang lain yang dianggap kecil. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Berkatalah yang baik.
baik, menulislah yang baik-baik. Kalau kita sudah mendapatkan hikmah kebaikan itu, insya Allah puasa kita menjadi puasa yang minal aidin wal faizin. Wal faizin yaitu mendapatkan kemenangan hakikat sebagai manusia yang bersih, kemenangan kita sebagai manusia yang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemenangan kita membangun menjadi manusia yang sadar akan kebersamaan, sadar akan solidaritas sosial, sadar akan kita bahwa ada orang lain yang membutuhkan uluran tangan kita. Jadi sekali lagi, kita jangan menganggap orang lain. Kalau kita menuding orang lain jelek, jangan-jangan kita yang jelek. Jadi seperti peribahasa yang mengatakan, semut di seberang lautan tampak kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Jangan-jangan kesalahan kita ini lebih besar dari kesalahan orang lain. Kita kalau melihat kesalahan orang lain seperti semut, ya, jadi semut di dalam yang kecil itu kelihatan oleh kita, padahal kita sendiri kesalahannya lebih besar daripada orang lain. Jadi marilah kita membangun kebersamaan untuk berkata, membuat kata-kata yang baik, karena perkataanmu adalah doamu. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang selalu menampakkan kebaikan, bertutur kata yang baik, bertingkah laku yang baik, karena kalau kita semuanya itu ada dalam diri kita, maka berarti kita menjadi manusia yang fitri, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang akan mengantarkan orang-orang yang suci bersih, orang-orang yang menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menang untuk mengatur ritme emosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.